Ibu dan saudara-saudari sedama, mari bersama-sama kita beranjali mengagungkan nama agung guru kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang muktamang. Yang saya muliakan Biku Sangga, para pengurus wihara, Fluid Dabasuka, dan Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini ya kita menyambung ceramah Bante di bulan Waisak kemarin ya, kira-kira 3 bulan lalu ya. Bante harap masih ingat nggak? Ya mudah-mudahan Anda masih ingat ya, dimana 3 bulan lalu Bante ada kasih tahu Anda tidak ada Bapak Ibu manusia yang mau berkorban untuk Anda. Ya, tidak ada manusia yang mau berkorban untuk kita hari ini. Kenapa? Selama 6 tahun 6 tahun dalam pertapaan yang sangat keras, Siddhartha duduk di goa dan di situ beliau selama itu nggak tidur ya, tidak dalam posisi tidurnya berbaring ya, tetapi posisi tidurnya itu adalah duduk. Dan Bante nggak yakin dari kita semua mau melakukan itu untuk orang lain. Ya, betul nggak kira-kira? Setuju ya? Setuju nggak? Iya, karena kalau pas meditasi kelas kan cuma 50 ya. Ya, itu pun nggak duduk di atas duri ya, kitanya cuma duduk 1 jam, kita sudah nggak mau, apalagi untuk orang lain. Ya, maka dari itu kita merenungkan bahwa Siddhartha melakukan banyak hal buat kita hari ini. Ya. Dan setelah bulan Waisak, Siddhartha berada di Bodh Gaya, Sang Buddha berada di Bodh Gaya kurang lebih selama 7 minggu. Di mana beliau merenungkan kembali Dhamma ini. Ya, kira-kira Dhamma ini mau diajarkan nggak ya sama kita atau nggak usah? Ya, kurang lebih seperti itu selama 7 minggu ya. Nah, lantas Bapak Ibu, di minggu-minggu terakhir akhirnya Sang Buddha memutuskan bahwa coba Dhamma ini mau diajarkan kepada kita. Ya, akhirnya Sang Buddha punya keyakinan bahwa Dhamma ini akan diajarkan kepada kita. Nah, bagaimana proses ketika beliau berpikir ya? Saat beliau mencapai penerangan sempurna, beliau didatangi oleh Mara. Ya, Mara bersama rombongan tentaranya. Itu waktu penerangan sempurna. Selesai menjadi Buddha, anak-anak dari Mara, ya ada 3 Mara yang sangat cantik, ya mewakili Kama Tanha, ya mewakili itu semua datang kepada Sang Buddha. Mereka berusaha untuk merayu Sang Buddha. Dan bahkan juga waktu itu dari mereka bilang, Sang Buddha, ini kan Dhamma ini susah ya. Ya kan, nggak usahlah capek-capek pergi mengajar. Ya, setelah ini parinibbana aja. Ya, nah itu terjadi dalam satu diskusi dengan Mara. Nah, lantas Sang Buddha merenungkan bahwa oh iya sih, memang Dhamma ini susah. Ya kan, Dhamma ini nggak gampang. Ibarat, ini ada 2 perumpamaan yang Sang Buddha kasih. Ibarat air yang ada di dalam tanah.
kita nggak bisa lihat ada air di dalam tanah, betul nggak? Tetapi bukan berarti di dalam tanah itu tidak ada air. Ini ibarat air di dalam tanah. Dhamma itu susah, ya. Yang kedua, Dhamma itu bagaikan biji mustard, ya. Biji mustard itu kalau dalam bahasa yang lain biji sesawi. Nah, itu ibarat biji sesawi ini ditutup dengan Gunung Meru, ya, yang sangat besar. Kira-kira kita bisa lihat nggak mustard seed-nya? Nggak bisa. Tetapi di dalam gunung itu ada, ya. Jadi ibarat dua ini. Dhamma itu begitu susah. Betul nggak? Susah nggak Bapak Ibu? Susah nggak? Susah, ya. Akhirnya Sang Buddha kembali merenung. Oh, tetapi ibarat juga manusia-manusia yang ada di zaman itu dan di zaman yang akan datang seperti teratai. Ya, ada 4 jenis teratai. Teratai yang pertama, misalnya ini air, ya, meja ini air. Biar Bapak Ibu yang di belakang bisa lihat. Misalnya meja ini permukaan air. Ada teratai yang sudah kuncupnya sudah di atas permukaan air. Jadi ketika matahari bersinar, teratai ini bisa terbuka. Maksudnya bisa enlightenment, ya, bisa tercapai pencerahan. Ada juga teratai yang masih di bawah air. Dan ada juga yang baru bertunas. Ada juga teratai yang belum bertunas sudah mati. Nah, jadi di Asada hari ini Bante mau mengajak kita merenungkan, kita adalah teratai yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau yang nomor 4, ya. Harusnya kalau yang nomor 4 nggak datang ke sini, ya. Nah, jadi kita mau yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya, teratainya. Dari situlah kemudian Bapak Ibu Brahma Sahampati, ya, yang tadi Anda baca, memohon kepada Sang Buddha. Sang Buddha mohon, mungkin ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Mohon ajarkan Dhamma supaya demi kebahagiaan mereka. Nah, sekarang Bante mau cerita siapa Brahma Sahampati ini. Di kehidupan lampau, beliau adalah seorang biku dari zaman Buddha Kassapa. Karena beliau memiliki meditasi yang baik, beliau terlahir di alam Brahma, ya, dan menjadi Brahma Sahampati. Ya, jadi kalau nanti baca ceritanya, oh sudah tahu dia dulu nih siapa, ya. Nah, kemudian setelah Brahma Sahampati memohon, Sang Buddha sudah punya hati yang lebih bulat untuk mengajarkan kita Dhamma. Setelah dia mau berangkat ke Benares, ya, Taman Rusa Isipatana, kurang lebih dari Bodh Gaya ke sana, kalau kita naik mobil sekarang, sekitar 7 jam. Kira-kira berapa kilo Bapak Ibu? Ya, sekitar 200-an, ya, 200-an kilo. Para Buddha sebelumnya, mereka untuk ke Varanasi, mereka terbang, ya, mereka terbang. Tetapi tidak untuk Buddha Sakyamuni, ya. Jadi Buddha Gotama ini tidak terbang. Dia memutuskan untuk berjalan kaki. Kira-kira kenapa sih beliau mau jalan kaki? Bukan karena mau tudong, ya. Kira-kira kenapa beliau rela untuk jalan kaki, nggak mau terbang? Ya, kalau mau terbang 1 detik sampai gitu, ya. Ada yang tahu nggak cerita di balik beliau mau jalan kaki ini? Ini Bante tanya terus biar nggak ngantuk.
Bante sudah berapa kali pergi ke tempat ini, ya, kita sudah berapa kali singgah di tempat ini, tapi baru tahu kisahnya karena mau ceramah di sini. Ya, ternyata Sang Buddha itu demi ketemu dengan satu orang, ya, satu pengelana, karena Sang Buddha tahu kalau saya ketemu dia bisa mencapai Sotapanna di masa mendatang. Jadi apa yang terjadi? Ya, beliau jalan. Ya, beliau jalan, dan di jalan perjalanan itu, kalau nanti Bapak Ibu ke India, singgah di Wihara Thai Sasaram, ya, saya sama Cinani sudah singgah di situ kemarin. Nah, di situ itulah Sang Buddha ketemu dengan pria itu. Di sanalah kemudian si pria ini bertanya, siapa kamu? Dan di situ Sang Buddha hanya menjawab, saya adalah Tathagata. Hanya karena mendengar saya adalah Tathagata ini, si petapa ini punya potensi mencapai Sotapanna. Ya. Nah, sekarang kalau Anda yang umat Buddha, ya, Anda bukan cuma ketemu dengan khotbah Sang Buddha mengenai Tathagata doang kan? Ya, sudah banyak sutta yang Anda pelajari di Wihara Fluid Dhammasuka. Nah, punya keyakinan nggak bisa lebih dari petapa yang tadi. Ya, harus punya keyakinan lebih dong kitanya. Ya kan? Kita belajar lebih banyak dari petapa yang tadi. Nah, singkat cerita, akhirnya dia, Sang Buddha, sampailah di Benares, ya, Taman Rusa Isipatana. Di sana kemudian beliau ketemu dengan 5 pertapa. Oh, Bante ada yang Bante lupa nih, ya. Bante ada yang Bante lupa. Sebelum beliau memutuskan untuk ketemu 5 pertapa, beliau mencari gurunya dulu. Ya. Udaka Ramaputta dan Alara Kalama. Baru beliau ketika 2 ini sudah meninggal, akhirnya beliau memutuskan untuk bertemu dengan 5 pertapa. Dari sini Bapak Ibu kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa Sang Buddha itu benar-benar tidak mementingkan apapun yang ada di dunia. Kalau Sang Buddha seandainya berpikir untuk mendapatkan sesuatu, saya rasa beliau akan pergi duluan ke Raja Bimbisara. Ya kan? Karena Raja Bimbisara ketemu waktu sebelum jadi Buddha. Sudah bertanya, jangan lupa ke sini. Tetapi kita melihat bahwa Sang Buddha mencari teratai yang siap berkembang. Ya, teratai yang siap untuk menerima Dhamma ini. Nah, jadi beliau memutuskan untuk menuju ke Taman Rusa Isipatana. Nah, setelah sampai di sana, ya, secara tradisional Anda tadi sudah baca, beliau membabarkan apa Bapak Ibu? Membabarkan, baru tadi dibaca sudah lupa. Ini umat Buddha bingung saya nih. Sang Buddha membabarkan, nah, Dhammacakkappavattana Sutta, ya, yang berisi 4 kesunyataan mulia. Sebelum Sang Buddha membabarkan 4 kesunyataan mulia ini, Bapak Ibu, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nggak ada yang bisa. Termasuk yang ketemu di jalan tadi. Ya, nggak bisa. Termasuk Tapusa dan Balika yang mendapatkan rambut dari Sang Buddha yang ditaruh di Swedagon Pagoda di Myanmar. Nggak ada yang bisa mencapai arahat di waktu itu. Nah, setelahlah Sang Buddha membabarkan 4 kesunyataan mulia ini, disitulah para makhluk bisa mulai mencapai tingkat-tingkat pencerahan. Ya. Nah,
Apa 4 kesunyataan mulia ini? Bante yakin saya pribadi sering ulang di sini. Ya. Inilah duka. Jadi Sang Buddha kasih tahu kita tuh duka. Pertanyaannya, apakah duka ini cuma untuk umat Buddha? Inilah duka. Apa itu duka? Kelahiran adalah duka. Kemudian sakit adalah duka. Kematian adalah duka. Usia tua, duka. Sekarang kita tes, apakah duka ini cuma untuk umat Buddha? Rumah sakit. Kita bahas rumah sakit aja ya. Mudah-mudahan gak jadi rumah sakit merah putih. Rumah sakit misalnya. Di Indonesia ada rumah sakit? Ada. Di Thailand mayoritas Buddhis, ada rumah sakit? Nah, di Vatikan? Ada. Terus di Amerika? Di Arab Saudi? Yang nggak ada agama dah. Korea Utara. Ada nggak? Ada. Jadi yang namanya sakit tidak mengenal agama. Inilah realita Bapak Ibu ya. Tidak mengenal agama. Apapun yang sudah lahir di dunia ini pasti akan sakit. Yang kedua, kematian ya. Siapapun yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Waktu Covid kita sudah melihat ya, waktu Covid kemarin kita sudah melihat. Nggak ada yang bilang, oh Bante bebas dari Covid, nggak ada. Sudah vaksin 4 kali masih kena. Ya, jadi nggak ada namanya manusia itu akan bebas dari sakit dan kematian. Apapun statusnya, apapun kekayaan atau apapun suku, agama dan semuanya. Semua pasti akan mengalami kematian. Nggak ada yang lewat dari kematian. Menderita nggak Bapak Ibu? Ya, kita akan menderita ketika kita meninggal. Dan menjadi tua. Menjadi tua. Bagaimana yang menjadi tua? Menderita nggak yang menjadi tua? Menderita yang menjadi tua ya. Aduh, rambut saya biasa hitam, sekarang putih. Misalnya. Ya. Dan seterusnya. Biasa kita bisa naik tangga, sekarang sudah pelan-pelan. Dan seterusnya. Nah, ini adalah proses menjadi tua. Dan berikutnya, yang kelima adalah berpisah. Dengan yang kita cintai adalah duka. Benar nggak? Siapapun dari kita yang berpisah dari yang kita cintai, itu pasti akan membuat kita tambah menderita. Ya. Berikutnya, bertemu dengan yang kita benci, itu juga duka. Ya. Mada sudah cerita mengenai ada iblis di wihara kan? Masih ingat nggak? Siapa yang sudah lupa? Kalau lupa Bante cerita ulang nih. Cerita ulang. Aduh, ini umat Buddha ya. Kalau kalian lihat di YouTube itu ada tahu. Jadi waktu Covid kemarin, Bante ke Manado. Pas mau pulang ke Jakarta, ya karena pesawat kita di lockdown ya, nggak bisa pulang. Mau nggak mau terpaksa wasanya di Manado. Jadi saat di Manado, ya seperti biasa, ya umat-umat datang berdana makanan. Setelah berdana makanan, ada satu ibu, ya. Setelah dia berdana, dia langsung bilang, Bante, saya mau pulang. Bante bilang, Cik jangan pulang dulu, kan mau sembahyang dulu kan, mau saya pelimpahan jasa. Oh enggak Bante, di sini ada iblis.
Nanti Bante nanti ini cara untuk cari iblis ya. Di sini ada iblis. Bante ingat tadi malam begitu datang, Bante sudah sembahyang. Tadi pagi sebelum makan, Bante sudah sembahyang, chanting ya. Kok masih ada iblis? Ya nggak apa-apa, dia pulang. Hari kedua datang lagi ibu yang sama. Habis dia berdana, dia langsung bilang lagi, Bante mau pulang. Saya bilang, Cik, kenapa sudah mau pulang? Iya, di sini ada iblis. Akhirnya buku parita kita yang warna coklat itu Bante baca double, full. Supaya iblisnya pergi. Ternyata Bapak Ibu, hari ketiga ketemu lagi. Dia bilang lagi, Bante mau pulang. Kenapa Cik mau pulang? Masih ada iblis. Akhirnya Bante cari cara bagaimana supaya ketemu dengan iblis. Akhirnya Bante tahu iblis ya. Oh, iblis. Iblis, besok jangan datang wihara. Nggak baca apa-apa, cuma bilang pakai bahasa Indonesia ya. Iblis, besok jangan datang di wihara. Untung iblisnya mengerti. Besok iblis nggak datang wihara. Jadi ibu yang sama datang lagi. Habis dia berdana makan, dia langsung bilang lagi, Bante mau pulang. Bante langsung senewan. Bante bilang, Cik, hari ini iblisnya datang. Dia bilang, iya Bante, hari ini iblisnya datang. Mar ada setan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau begitu, bahagia nggak kitanya? Ya, mudah-mudahan di wihara ini nggak ada iblis sama setan ya. Itu ya. Jadi kita kalau ketemu dengan orang yang kita benci, itulah penderitaan. Nah, yang terakhir, keinginan kita yang tidak tercapai, itu juga penderitaan. Ya, siapapun yang memiliki jenis penderitaan ini, selamanya dia akan menderita. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita harus memahami bahwa kita perlu cepat-cepat untuk bebas dari penderitaan. Setuju nggak? Bante kasih contoh begini. Kenapa Bapak Ibu ya mau usaha ya? Kalau yang usaha mungkin usahanya giat, yang kerjanya giat, yang buka toko bahkan sampai hari Minggu supaya nggak ke wihara. Supaya apa sih? Supaya nggak miskin, supaya nggak kaya, betul nggak? Kemarin Bante baru baca berita yang tentang Maroko. Mereka lari ke Spanyol supaya nggak miskin. Nah sekarang bisa nggak kita balik pola pikir ini ke dalam penderitaan yang tadi? Kenapa kita nggak berusaha menjadi lebih baik supaya kita tidak menderita? Kan sama. Beda atau sama? Kita nggak mau miskin dan kita nggak mau menderita, beda atau sama? Sama harusnya kan? Maka dari itu kita perlu punya tekad yang kuat supaya kita bebas dari penderitaan. Ya, mau sampai kapan Bapak Ibu jadi tua terus? Capek nggak jadi tua terus? Mau sampai kapan kita akan lahir tua sakit mati lagi? Mau sampai kapan kita ketemu si iblis dan si setan lagi? Ya kan? Mau sampai kapan Anda nangis karena si mantan tinggalin kita? Jadi, kita harus berpikir bahwa kita punya kesempatan untuk bebas dari penderitaan ini. Karena inilah obat yang Sang Buddha cari buat kita. Yang kedua, kenapa sih kita menderita? Kita menderita ini karena tanha. Sebab dari duka itu adalah tanha. Tanha terbagi 3. Kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Ya. Kama tanha, keinginan untuk
memenuhi semua keinginan indera kita. Misalnya mau lihat yang bagus-bagus, oke, mau makan yang enak-enak, apalagi mau cium yang wangi-wangi, ya kan? Terus mau pegang yang yang bagus-bagus, ya, Gucci, ya kan? Kenapa nggak bawa Gucci yang besar itu ya? Kemudian apalagi? Ya, mendengar suara yang indah-indah. Nah, itu adalah kama tanha atau keinginan yang dipenuhi dengan nafsu, ya, nafsu indera. Kemudian wibawa tanha, keinginan untuk menghancurkan. Contoh, lagi enak tidur-tidur, kemudian datang yang lagi cari nafkah. Nyamuk. Nyamuk kan datang sama kita buat cari nafkah kan? Dia datang kita bukan buat sakiti kita, Bapak Ibu, dia lagi cari nafkah. Ya, begitu dia lagi cari nafkah, kita keganggu, akhirnya apa? Sabesata bontu sukitata. Itu, ya. Jadi wibawa tanha ini adalah keinginan untuk menghancurkan. Coba kita lihat ketika Anda sedang berpisah dengan yang dicintai. Ingin nggak untuk menghancurkan seseorang itu? Ketika ketemu dengan orang yang kita benci, ingin nggak kita menghancurkan orang itu? Ya, ketika keinginan kita tidak tercapai, ingin nggak kita menghancurkan orang itu? Itulah wibawa tanha. Dan ketika kita putus asa, kita depresi, kita stres, kita juga ingin untuk menghancurkan diri sendiri. Ini adalah wibawa tanha. Yang berikutnya, yang ketiga, bawa tanha, ya, keinginan untuk menjadi presiden, ya, jadi caleg, ya, mau jadi apa lagi? Mau jadi gubernur Bank Indonesia, ya, macam-macam, ya. Ini adalah keinginan untuk menjadi yang pada akhirnya kita menjadi menderita sendiri. Terus pertanyaannya, Bante, kalau begitu besok nggak usah buka toko dah kita. Betul nggak? Besok nggak usah buka toko dah kita, Bante. Kan nggak boleh punya keinginan ya. Kan besok Minggu Bapak Ibu. Jadi ke wihara jangan buka toko ya. Senin baru Anda buka toko. Jadi boleh nggak kita untuk jadi kaya, Bante? Nggak apa-apa. Untuk kamu mau jadi kaya, boleh. Untuk kamu punya keinginan jadi sukses, boleh. Siddhartha kasih tunjuk kita. Kalau kira-kira Siddhartha tidak punya keinginan untuk menjadi Buddha, sampai nggak? Enggak. Jadi keinginan mana yang kita nggak boleh? Keinginan yang dipenuhi dengan loba, dosa, dan moha. Itu yang nggak boleh. Kalau Siddhartha nggak punya keinginan yang kuat, kira-kira 6 tahun susah nggak? Pasti hari pertama pulang, ya kan? Tapi karena keinginan Siddhartha yang begitu kuat buat menolong kita, dalam komentar dibilang bahwa bahkan 1 detik pun Siddhartha itu tidak pernah berpikir untuk pulang. Dalam pikiran pun 1 detik nggak pernah berpikir untuk pulang. Ya, jadi itu kita harus ingat, keinginan yang baik, yang bebas dari loba, dosa, moha itu boleh, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, berhentinya duka. Kira-kira apa nih berhentinya duka? Ya, berhentinya duka adalah stop keinginan. Ya, tidak ada lagi keinginan yang muncul di situ. Dan yang terakhir, jalan menuju lenyapnya duka. Yang kita bilang jalan mulia berunsur 8. Kita mulai dari mana? Dari pandangan benar. Sudah betul nggak Bapak Ibu pandangan kita hari ini?
Sudah betul nggak Anda yakin sama karma? Yakin nggak Anda sama karma? Benar. Oh gitu. Padahal mau bawa jimat tadi, tapi kalau sudah yakin nggak usah kasih. Oh, sudah yakin, nggak perlu gitu-gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin sama karma, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya cukup diterima aja. Karena itu sudah bagian dari bagian kita, karma kita. Ya. Cuma, Bante biasa lihat umat Buddha ini kalau nggak acara, kayaknya nggak penuh ya. Jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang memahami karma? Ya kan? Coba kalau hari Minggu biasa nggak begini banyak, Bante tahu. Ya kan? Tapi coba kalau Waisak, full nggak? Sampai di atas full ya. Itu. Makanya sebenarnya kita harus sebagai umat Buddha, kita harus berpegang teguh pada hukum karma. Apa yang kamu perbuat, itu yang akan kita dapatkan. Cepat atau lambat. Tidak ada Bapak Ibu, Anda makan udang hari ini, besok kolesterol. Nggak ada. Ya, tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai kebiasaan, kita mengulang-ulangi itu, baru di situ tembak ring 2. Ya. Karena menjadi suatu kebiasaan, karma yang terus dan akhirnya ya itu ada hasilnya. Ya, maka kita sebagai umat Buddha kita harus yakin sama hukum karma. Inilah pandangan benar. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus yakin sama hukum tilakana. Anicca, dukkha, anatta. Ya. Jangan selalu bilang, "Oh, sabbe sankara anicca." Pas kematian doang, bukan. Ya, kita sementara anicca nih sekarang Bapak Ibu. Ya kan? Suara Bante dari awal sampai sekarang udah berubah nih. Itulah anicca, ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah punya tilakana, nah di situ baru kita mulai mempelajari praktek-praktek agama yang lain. Yang kedua adalah pikiran yang benar. Nah, sudah punya pikiran yang benar belum? Sudah belum pikiran kita benar? Kalau Anda lagi gabut, Anda lagi bosan, pikirannya banyak kemana? Kalau kita lagi bosan, pikiran kita kebanyakan kemana? Yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Yang bagus-bagus apa yang jelek-jelek? Oh, kalau gitu Bante cerita. Ini Bante sudah cerita kemarin ya. Cuma karena banyak yang nggak ikut, jadi Bante cerita ulang ya. Jadi kemarin di India, Bante pergi bawa rombongan. Setiap hari pasti Bante ceramah, ya cerita tempat-tempat ini. Kemudian besoknya pasti Bante tanya, ya. Yang baru ketemu sejam aja sudah ditanya-tanya, apalagi yang tiap hari ya. Akhirnya Bante ketemu dengan orang jujur. Setiap besok Bante tanya, ibu ini dia akan angkat tangan dan dia bilang, lupa Bante. Ya kan, berani jujur itu baik, tapi menyakitkan. Hari kedua, begitu lagi. Bante sudah cerita nih Sawati segala macam. Besoknya Bante tanya, di Sawati ada apa? Jawabannya, lupa. Oke. Hari ketiga di Lumbini. Lumbini ada gini. Bante tanya lagi, di Lumbini ada apa? Lupa. Sampai hari ke-8 di Bodh Gaya. Tiba-tiba si tukang lupa ini meledak. Ya, bapak-bapak tahu lah ya kalau ada kompor meledak di rumah gimana ya.
Bante, saya nggak suka. Dari hari pertama, hari kedua, dia urus-urus saya. Dia tegur-tegur saya. Bante lihat, ya dalam hati Bante, so what gitu loh. Bante nggak bisa jawab apa-apa. Karena kenapa? Setiap kali yang kasih bagus, dia selalu lupa. Tetapi kenapa yang jelek dia ingat? Kebalik nggak Bapak Ibu? Kalau Anda mau bahagia, Anda mesti ingat yang baik atau yang jelek? Benar. Yakin? Oke, sekarang Bante tanya. Yakin kan? Bante tanya. Ceramah minggu lalu tentang apa? Yang bilang yakin tadi coba jawab. Ayo lo salah jawab deh Bante ya. Ceramah minggu lalu tentang apa? Ya panitia coba. Kan ada dong ceramah minggu lalu kan? Ada. Nah sekarang Bante balik lagi. Coba, siapa yang masih ingat? Yang teman pinjam kamu 100.000 belum bayar. Masih ingat nggak? Masih. Berapa tahun lalu? Ya, berapa tahun lalu yang pinjam? Nggak usah tunjuk orangnya di sini ya. Ini Bapak Ibu, ya. Kenapa kita nggak bahagia? Padahal di Dhammapada, Sang Buddha sudah bilang, pikiran adalah pelopor. Tahu semua pikiran adalah pelopor. Tapi setelah keluar dari ruangan ini, Bante bilang nggak boleh melepas, lupa semua. Kita tahu, pikiran itu pelopor. Kalau kamu berpikir yang baik-baik, maka semuanya akan baik. Kalau kamu pikir yang jelek-jelek, maka semua akan jelek. Kenapa kita menderita? Lihat dia pakai baju baru, ih, norak amat warnanya. Yang membuat menderita siapa? Bukan baju dia, tetapi mata kita salah lihat. Ya kan? Orang pakai tas baru, langsung muncul. Orang pakai parfum baru, langsung. Ih, bau apa nih? Ya kan? Macam-macam. Orang masak yang baik. Ah, kamu mah nggak bisa masak mah. Akhirnya itu yang menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Karena pikiran kita yang salah. Makanya yang kedua ini Bapak Ibu, kalau benar-benar kita mau pikiran kita menjadi baik, setiap hari Jumat mesti datang meditasi. Mau nggak? Nggak ada suara kan panitia? Berarti mereka masih mau. Berani kotor itu baik. Kalau kita mau pikiran kita baik, datang hari Jumat meditasi. Kenapa takut? Kan kita mau jadi lebih baik. Kan kita mau jadi orang yang lebih bahagia. Kenapa kita nggak mau? Karena Bante yakin, Bapak Ibu belum yakin sama ajaran Sang Buddha. Kenapa kita enggan praktek Dhamma? Karena kita nggak yakin sama ajaran Sang Buddha. Kalau kita yakin, kita pasti punya progres yang baik di dalam hidup kita. Kalau kita belum punya keyakinan yang kuat, setelah Anda keluar dari pintu ini, Anda pulang rumah dan Anda akan dinyanyikan, aku seperti yang dulu. Ya kan? Yang suka marah tetap marah. Kenapa? Kan damanya ketinggalan di Dhammasala, Bante. Jadi, kalau kita mau progres yang baik dalam hidup kita, kita harus mulai praktek. Nggak ada cara lain. Sang Buddha nggak bisa blessing kita langsung jadi suci.
Ya kan? Contoh, kita yang sudah tisarana, emang langsung jadi sotapana? Enggak kan? Tetapi setelah kita tisarana, kita punya kesempatan untuk mempraktekkan ajaran dengan lebih baik. Kita yang jadi bante, begitu kita cukur rambut, belum langsung suci, bisa terbang, enggak. Ya, tetapi itu adalah proses kita supaya kita punya hidup yang lebih baik. Maka dari itu, kalau kita mau menjadi lebih baik, kita harus punya keyakinan terhadap Dhamma ini. Udah yakin belum dengan Dhamma? Yakin belum? Udah Bante nggak akan ini lagi deh, nggak akan jebak lagi deh. Yakin belum? Oke, ya. Kalau Bapak Ibu belum yakin tentang Dhamma ini, tentang Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, nah Bante kasih contoh Bante yang lama, ya, yang dalam pertemuan pertama Bante sudah cerita di sini. Pertemuan pertama itu 2013 ya. Bante pernah cerita di sini. Seandainya Bapak Ibu pernah sakit, ya, karena tadi pagi makan rica banyak-banyak, ya, makan sambal banyak-banyak, kemudian Anda sakit. Kita pergi ke dokter. Ketika sampai di dokter, dokter bertanya sama Bapak Ibu, kamu sakit apa? Terus sebab sakit kita gara-gara apa, ya, dan seterusnya. Akhirnya dokter bikinan kita resep, kasih obat, kemudian Anda pulang. Anda pulang. Ketika Anda pulang, ada 3 pilihan dalam hidup kita. A, nanti Anda yang itu ya. A, auban. Obatnya dia nggak minum. Ricanya dia masih makan. Ini si A. Si B, bokangguan. Nggak mau rugi ya. Obat Bante sudah beli, ya udah makan. Tapi rica juga enak, makan juga. Yang ketiga, C, cius. Obat dia makan, rica sambelnya dia buang, dia stop. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang cepat sembuh? A, B, atau C? Coba yang angkat tangan C. Nggak dijebak. Semua yakin tentang C. Obatnya diminum, sambelnya di stop, C. Ini yang paling cepat sembuh kan? Itu apa beda dengan ajaran Sang Buddha yang tadi Bante cerita? Inilah duka, inilah sakit perut. Sebab dari duka, gara-gara rica. Lenyapnya duka, stop makan rica. Jalan menuju lenyapnya duka, minum obat. Terus apa yang belum membuat Anda yakin? Udah yakin belum sekarang? Sudah yakin, makasih kalau sudah yakin ya. Dan Bapak Ibu, ketika kita sudah yakin tentang Buddha, kita sudah yakin tentang ajarannya. Sekarang yang Bapak Ibu harus yakin adalah yakin sama diri kita sendiri. Yakin gak sama diri kita sendiri? Karena ini ada mantan Bapak ini ya, Pak Budi ya. Kenapa agama Buddha kita ini menurun? Karena umat Buddha itu nggak yakin sama agamanya. Nggak yakin sama identitasnya. Itu yang membuat kita menurun. Coba kalau kita punya yakin sama diri sendiri. Oh, saya agama Buddha, saya yakin. Saya bisa hidup lebih bahagia, misalnya. Beda nggak teman-teman kita melihat kita? Ya kan? Jangan nyempil-nyempil ke wihara. Aduh, kamu masih ke wihara? Kita harus punya keyakinan. Kenapa kita sebagai umat Buddha punya keyakinan? Karena
Di awal Bante sudah cerita, Sang Buddha sudah yakin sama Bapak Ibu. Sang Buddha yakin sama Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu adalah si teratai yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kalau Sang Buddha nggak yakin sama Bapak Ibu, pada kita hari ini, nggak mungkin Sang Buddha akan membabarkan Dhamma. 45 tahun bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. Ya, maka dari situ kita yakin. Karena Sang Buddha sudah yakin sama saya juga mesti yakin untuk praktek ajaran Buddha. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ada satu khotbah ada satu pernyataan yang menarik. Dhamma ini tidak bisa dihentikan oleh mara, ya, samana atau petapa, naga, dan lainnya. Nggak bisa. Tetapi Dhamma ini bisa berhenti kalau umat Buddha nggak praktek. Kalau kita nggak praktek, Dhamma ini berhenti nggak Bapak Ibu? Jawab masing-masing. Kalau kita nggak ke wihara lagi, Dhamma ini berhenti nggak? Kalau kita nggak bawa anak cucu kita ke wihara ikut sekolah minggu, Dhamma ini berhenti nggak? Kemarin saya pergi ke satu monumen, 2 monumen. Itu adalah monumen Uighur, ya, Uighur. Dulu Uighur itu beragama Buddha. Abad ke-7, abad ke-6, 7, dia agama Buddha. Kenapa disappear? Nggak ada yang praktek lagi. Dulu Asoka membawa Buddha Sasana ini sampai di Yunani, sampai di Libya, di utara Afrika. Kenapa hilang semua? Nggak ada yang praktek. Kenapa agama Buddha di India runtuh? Karena agama Buddha di India hanya dipraktekkan di kalangan monastik. Bukan dipraktekkan secara berjemaah seperti hari ini. Maka itu gampang runtuh. Oleh karena itu, Bante berharap sama kita semua, di Asada hari ini, kita harus mengingat kembali bahwa Sang Buddha ya sudah berusaha. Kita tidak mau sama seperti Sang Buddha berkorban yang begitu banyak. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk praktek. Yang kedua, tidak ada satu penderitaan tanpa penyelesaian di dalam ajaran Buddha. Sang Buddha kasih tahu kita duka, dan Sang Buddha kasih tahu kita jalan menuju lenyapnya duka. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak ada cara untuk bahagia. Yang ketiga, semua dari itu adalah tergantung diri kita masing-masing. Kita mau cepat, kita mau lambat, kita adalah teratai yang mana, itu semua dari diri kita. Ya, demikian yang bisa Bante sampaikan untuk Asada pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma senantiasa maju di dalam Dhamma untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.